Halo, apa kabar pemirsa Lintas Ainyu Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Lintas Ainyu Sumsel selengkapnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan apel siaga serta pengecekan peralatan kerja yang digelar di wilayah Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen, pengawas, serta tim teknis lapangan. Dalam apel tersebut, seluruh petugas diingatkan untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam setiap aktivitas pekerjaan di lapangan. Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan berbagai peralatan kerja yang akan digunakan petugas, mulai dari perlengkapan pemeliharaan jaringan hingga kelengkapan alat pelindung diri seperti sarung tangan isolasi, sepatu pelindung, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Petugas juga melakukan simulasi pemasangan sistem pengamanan jaringan serta pemasangan rambu peringatan guna memastikan area kerja tetap aman bagi petugas maupun masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan. Manajer PLN ULP Muara Sabak mengatakan kesiapan personel dan peralatan ini merupakan langkah antisipatif untuk meminimalkan potensi gangguan listrik, terutama pada periode Ramadan hingga jelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat. Nyampe ya di seberangnya Musilimo sambung waktu kunjungan Wapres dijanjikan akhir Desember. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke ruas tol tersebut guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan sebelum digunakan oleh masyarakat. Peninjauan dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumatera Selatan. Dalam mendukung kelancaran operasional tol, PLN melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palembang memastikan sistem kelistrikan yang menyuplai berbagai fasilitas di sepanjang ruas tol berada dalam kondisi andal. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azadi, mengatakan PLN telah melakukan berbagai langkah antisipasi guna menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode mudik lebaran. Menurutnya, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan pasokan listrik tetap stabil selama arus mudik. Selain itu, PLN juga melakukan patroli jaringan dan pemeriksaan peralatan kelistrikan secara berkala guna memastikan seluruh sistem beroperasi secara optimal. Kedepan, PLN juga berencana menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di ruas tol Palembang Betung untuk mendukung kebutuhan pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 gigawatt sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 gigawatt. Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera, Jawa, Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri.
Penyaluran bantuan dilakukan di Panti Asuhan Pelangi Pak Jo Palembang dan Yayasan Ali Amin 13 Ulu Palembang. Kegiatan tersebut disambut hangat oleh pengurus serta anak-anak panti asuhan yang menerima bantuan dari para pegawai PLN melalui YBM PLN. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari para pegawai PLN yang secara rutin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui YBM PLN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang Idul Fitri. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan sekaligus menghadirkan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Secara keseluruhan, YBM PLN UP3 Palembang telah menyalurkan sekitar 400 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, YBM PLN UP3 Palembang juga memberikan 40 bingkisan kepada para guru ngaji dan marbot sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membina kehidupan keagamaan di tengah masyarakat, khususnya menjelang Idul Fitri. Melalui kegiatan tersebut, PLN berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh, sehingga kehadiran PLN tidak hanya menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, terutama dalam menyambut momen Idul Fitri. Berbagai langkah pengamanan sistem listrik telah dilakukan, mulai dari pengecekan jaringan hingga peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya konsumsi listrik masyarakat, terutama pada malam hari saat pelaksanaan salat tarawih, tadarus, hingga aktivitas sahur. Manajer PLN ULP Kota Baru, Zera Fitrizon, mengatakan PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Menurutnya, PLN telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan sistem kelistrikan, khususnya pada waktu-waktu penting seperti saat sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah malam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, PLN ULP Kota Baru juga menyiagakan puluhan personel teknis yang bersiaga selama 24 jam di wilayah kerjanya. Para petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan dan siap merespon dengan cepat apabila terjadi potensi gangguan. Selain itu, PLN juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti gardu bergerak, genset, serta unit layanan cepat untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan listrik. Pemeliharaan jaringan listrik juga dilakukan secara intensif, terutama di lokasi prioritas seperti rumah ibadah, fasilitas umum, serta pusat kegiatan masyarakat. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Persero, Arsyadani G. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik Lebaran.
Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Apel siaga kelistrikan Idul Fitri ini dipimpin oleh Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi selaku pembina apel yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel teknik dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan selama periode Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam arahannya disampaikan bahwa seluruh tim harus memastikan kondisi jaringan, peralatan, serta sistem proteksi berada dalam kondisi optimal agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga selama Idul Fitri. Momentum Idul Fitri disebut sebagai periode dengan aktivitas masyarakat yang meningkat, sehingga kesiapan personel, peralatan, serta kecepatan respon terhadap potensi gangguan menjadi kunci utama dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Selain apel siaga, PLN UP3 Bengkulu juga melakukan langkah preventif seperti inspeksi jaringan distribusi, pengecekan gardu, serta pemantauan beban listrik secara berkala selama masa siaga Idul Fitri. Tim teknis juga disiagakan di setiap unit layanan pelanggan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu Teguh Aang Harmadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan kelistrikan selama periode Idul Fitri. Ia menegaskan bahwa keandalan listrik merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim yang bergerak dengan koordinasi yang kuat di lapangan. Momentum Idul Fitri menjadi periode penting dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, mulai dari persiapan hari raya, kegiatan ibadah, hingga silaturahmi bersama keluarga yang membutuhkan dukungan listrik yang stabil dan aman. Untuk itu, PLN ULP Kuala Tungkal melalui tim pelayanan teknik secara intensif melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan listrik. Kegiatan ini meliputi pengecekan gardu distribusi, inspeksi jaringan, serta pemeliharaan peralatan kelistrikan guna memastikan seluruh infrastruktur dalam kondisi optimal menjelang Idul Fitri. Selain itu, kesiapsiagaan petugas juga terus diperkuat dengan penempatan personel di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan selama periode Idul Fitri. Langkah ini dilakukan agar penanganan gangguan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan tanpa gangguan. Melalui kesiapsiagaan ini, PLN ULP Kuala Tungkal berharap seluruh masyarakat dapat menikmati momen Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, didukung oleh pasokan listrik yang tetap andal. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 13 Maret 2026 ini diwujudkan melalui pembagian paket makanan gratis berupa nasi kotak dan takjil kepada warga sekitar serta pengendara yang melintas di depan CWS Rumah BUMN Jambi.
Aksi sosial ini diinisiasi dan dilaksanakan oleh seluruh tim Rumah BUMN Jambi sebagai bentuk tanggung jawab sosial PLN, sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat setempat, khususnya dalam momentum Ramadan menuju Idul Fitri. Proses pembagian dilakukan secara tertib agar bantuan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN melalui Rumah BUMN Jambi berupaya membantu masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa, sekaligus menebarkan energi positif dan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini juga mencerminkan kehadiran PLN sebagai bagian dari komunitas yang aktif berkontribusi di tengah masyarakat. Penyelenggara berharap kegiatan berbagi ini dapat memberikan manfaat langsung dan meringankan beban sesama, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berbagi di bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Selain itu, kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Rumah BUMN, pelaku UMKM, dan masyarakat luas di Jambi. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan apel siaga kelistrikan dan pemeriksaan peralatan yang digelar pada Sabtu 14 Maret 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjamin keandalan pasokan listrik tetap optimal di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, manajer PLN ULP Lembayung Rizky Tungguan bersama tim melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan personel pelayanan teknik serta peralatan pendukung operasional. Seluruh personel dipastikan dalam kondisi siap siaga untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan selama periode Idul Fitri. Dalam arahannya, disampaikan bahwa momen mudik Idul Fitri menjadi periode krusial dengan peningkatan beban listrik, khususnya di wilayah permukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur, personel, serta kecepatan respon menjadi prioritas utama dalam menjaga layanan tetap andal. Selain itu, seluruh peralatan kerja, alat pelindung diri, serta material pendukung telah dipastikan dalam kondisi layak pakai. Tim teknis juga telah memetakan titik-titik rawan gangguan serta menyiapkan material cadangan guna mempercepat proses penanganan apabila terjadi kendala di lapangan selama Idul Fitri. Kesiapsiagaan PLN ini mendapat respon positif dari masyarakat. Warga mengapresiasi langkah PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik, khususnya selama Ramadan hingga Idul Fitri, sehingga aktivitas seperti sahur, berbuka puasa, dan momen kebersamaan dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 gigawatt sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 gigawatt. Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera Jawa Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri. Momentum Idul Fitri menjadi periode penting dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, mulai dari persiapan hari raya, kegiatan ibadah, hingga silaturahmi bersama keluarga yang membutuhkan dukungan listrik yang stabil dan aman.
Untuk itu, PLN ULP Kuala Tungkal melalui tim pelayanan teknik secara intensif melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan listrik. Kegiatan ini meliputi pengecekan gardu distribusi, inspeksi jaringan, serta pemeliharaan peralatan kelistrikan guna memastikan seluruh infrastruktur dalam kondisi optimal menjelang Idul Fitri. Selain itu, kesiapsiagaan petugas juga terus diperkuat dengan penempatan personel di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan selama periode Idul Fitri. Langkah ini dilakukan agar penanganan gangguan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan tanpa gangguan. Melalui kesiapsiagaan ini, PLN ULP Kuala Tungkal berharap seluruh masyarakat dapat menikmati momen Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, didukung oleh pasokan listrik yang tetap andal. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat 13 Maret 2026 ini diwujudkan melalui pembagian paket makanan gratis berupa nasi kotak dan takjil kepada warga sekitar serta pengendara yang melintas di depan CWS Rumah BUMN Jambi. Aksi sosial ini diinisiasi dan dilaksanakan oleh seluruh tim Rumah BUMN Jambi sebagai bentuk tanggung jawab sosial PLN, sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat setempat, khususnya dalam momentum Ramadan menuju Idul Fitri. Proses pembagian dilakukan secara tertib agar bantuan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN melalui Rumah BUMN Jambi berupaya membantu masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa, sekaligus menebarkan energi positif dan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini juga mencerminkan kehadiran PLN sebagai bagian dari komunitas yang aktif berkontribusi di tengah masyarakat. Penyelenggara berharap kegiatan berbagi ini dapat memberikan manfaat langsung dan meringankan beban sesama, serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berbagi di bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Selain itu, kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Rumah BUMN, pelaku UMKM, dan masyarakat luas di Jambi. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan apel siaga kelistrikan dan pemeriksaan peralatan yang digelar pada Sabtu 14 Maret 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjamin keandalan pasokan listrik tetap optimal di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, manajer PLN ULP Lembayung Rizky Tungguan bersama tim melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan personel pelayanan teknik serta peralatan pendukung operasional. Seluruh personel dipastikan dalam kondisi siap siaga untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan selama periode Idul Fitri. Dalam arahannya, disampaikan bahwa momen mudik Idul Fitri menjadi periode krusial dengan peningkatan beban listrik, khususnya di wilayah permukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur, personel, serta kecepatan respon menjadi prioritas utama dalam menjaga layanan tetap andal. Selain itu, seluruh peralatan kerja, alat pelindung diri, serta material pendukung telah dipastikan dalam kondisi layak pakai. Tim teknis juga telah memetakan titik-titik rawan gangguan serta menyiapkan material cadangan guna mempercepat proses penanganan apabila terjadi kendala di lapangan selama Idul Fitri. Kesiapsiagaan PLN ini mendapat respon positif dari masyarakat. Warga mengapresiasi langkah PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik, khususnya selama Ramadan hingga Idul Fitri, sehingga aktivitas seperti sahur, berbuka puasa, dan momen kebersamaan dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan apel siaga serta pengecekan peralatan kerja yang digelar di wilayah Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen, pengawas, serta tim teknis lapangan. Dalam apel tersebut, seluruh petugas diingatkan untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam setiap aktivitas pekerjaan di lapangan. Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan berbagai peralatan kerja yang akan digunakan petugas, mulai dari perlengkapan pemeliharaan jaringan hingga kelengkapan alat pelindung diri seperti sarung tangan isolasi, sepatu pelindung, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Petugas juga melakukan simulasi pemasangan sistem pengamanan jaringan serta pemasangan rambu peringatan guna memastikan area kerja tetap aman bagi petugas maupun masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan. Manajer PLN ULP Muara Sabak mengatakan kesiapan personel dan peralatan ini merupakan langkah antisipatif untuk meminimalkan potensi gangguan listrik, terutama pada periode Ramadan hingga jelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat. Nyampe ya di seberangnya Musilimo ya Bu, Sabung waktu kunjungan Wapres dijanjikan akhir Desember. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke ruas tol tersebut guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan sebelum digunakan oleh masyarakat. Peninjauan dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya dan Kapolda Sumatera Selatan. Dalam mendukung kelancaran operasional tol, PLN melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Palembang memastikan sistem kelistrikan yang menyuplai berbagai fasilitas di sepanjang ruas tol berada dalam kondisi andal. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azadi, mengatakan PLN telah melakukan berbagai langkah antisipasi guna menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode mudik lebaran. Menurutnya, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan pasokan listrik tetap stabil selama arus mudik. Selain itu, PLN juga melakukan patroli jaringan dan pemeriksaan peralatan kelistrikan secara berkala guna memastikan seluruh sistem beroperasi secara optimal. Kedepan, PLN juga berencana menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di ruas tol Palembang Betung untuk mendukung kebutuhan pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik. Penyaluran bantuan dilakukan di Panti Asuhan Pelangi Pak Jo Palembang dan Yayasan Ali Amin 13 Ulu Palembang. Kegiatan tersebut disambut hangat oleh pengurus serta anak-anak panti asuhan yang menerima bantuan dari para pegawai PLN melalui YBM PLN. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari para pegawai PLN yang secara rutin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui YBM PLN untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama menjelang Idul Fitri. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan sekaligus menghadirkan kebahagiaan menjelang Idul Fitri. Secara keseluruhan, YBM PLN UP3 Palembang telah menyalurkan sekitar 400 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.
Selain itu, YBM PLN UP3 Palembang juga memberikan 40 bingkisan kepada para guru gaji dan marbot sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membina kehidupan keagamaan di tengah masyarakat, khususnya menjelang Idul Fitri. Melalui kegiatan tersebut, PLN berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh, sehingga kehadiran PLN tidak hanya menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, terutama dalam menyambut momen Idul Fitri. Berbagai langkah pengamanan sistem listrik telah dilakukan, mulai dari pengecekan jaringan hingga peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya konsumsi listrik masyarakat, terutama pada malam hari saat pelaksanaan salat tarawih, tadarus hingga aktivitas sahur. Manajer PLN ULP Kota Baru, Zera Fitrizon, mengatakan PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Menurutnya, PLN telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan sistem kelistrikan, khususnya pada waktu-waktu penting seperti saat sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah malam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, PLN ULP Kota Baru juga menyiagakan puluhan personel teknis yang bersiaga selama 24 jam di wilayah kerjanya. Para petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan dan siap merespon dengan cepat apabila terjadi potensi gangguan. Selain itu, PLN juga menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti gardu bergerak, genset, serta unit layanan cepat untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan listrik. Pemeliharaan jaringan listrik juga dilakukan secara intensif, terutama di lokasi prioritas seperti rumah ibadah, fasilitas umum, serta pusat kegiatan masyarakat. Pengecekan dilakukan Direktur Distribusi PT PLN Persero, Arsyadani K. Akmala Putri, bersama jajaran manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pengisian daya kendaraan listrik berfungsi dengan baik jelang Idul Fitri. Dalam peninjauan tersebut, manajemen PLN memeriksa kondisi peralatan SPKLU, sistem kelistrikan, hingga jaringan komunikasi perangkat. Selain itu, kesiapan petugas di lapangan juga turut dipastikan agar layanan pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar selama periode mudik lebaran. Selain memastikan kesiapan SPKLU, PLN juga menyiagakan petugas pelayanan teknik selama 24 jam jelang Idul Fitri. Petugas akan memantau kondisi sistem kelistrikan serta merespons dengan cepat apabila terjadi gangguan, sehingga pasokan listrik bagi masyarakat tetap andal selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Manajer PLN UP3 Palembang, Arif Azani, menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan seluruh SPKLU di wilayah Palembang dalam kondisi prima untuk melayani masyarakat. Dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan personil yang siaga jelang Idul Fitri, PLN berharap masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Apel siaga kelistrikan Idul Fitri ini dipimpin oleh Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi selaku pembina apel yang menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh personel teknik dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan selama periode Ramadan hingga Idul Fitri.
Dalam arahannya disampaikan bahwa seluruh tim harus memastikan kondisi jaringan, peralatan, serta sistem proteksi berada dalam kondisi optimal agar pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga selama Idul Fitri. Momentum Idul Fitri disebut sebagai periode dengan aktivitas masyarakat yang meningkat, sehingga kesiapan personel, peralatan, serta kecepatan respon terhadap potensi gangguan menjadi kunci utama dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Selain apel siaga, PLN UP3 Bengkulu juga melakukan langkah preventif seperti inspeksi jaringan distribusi, pengecekan gardu, serta pemantauan beban listrik secara berkala selama masa siaga Idul Fitri. Tim teknis juga disiagakan di setiap unit layanan pelanggan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu Teguh Aang Harmadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan kelistrikan selama periode Idul Fitri. Ia menegaskan bahwa keandalan listrik merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim yang bergerak dengan koordinasi yang kuat di lapangan. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.